Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kami dari kelompok 3 ingin sedikit memaparkan hasil dari makalah kami. Makalah mata kuliah praktikum tilawah yang berjudul Maqam Nagom Nahawat. Belakang, sebagai teks keagamaan, Al-Quran memiliki beberapa dimensi seperti estetik, musikalik, dan dimensi lainnya. Nafid Kermani mengungkapkan bahwa ketakjuban dan ketertarikan pendengar serta pembaca Al-Quran pada era awal generasi Muslim, salah satunya merupakan kekaguman yang berasal dari nilai estetik, sastra, atau mungkin seri suara, baik mereka mengimaninya atau tidak. Dalam periode awal wahyu, tidak dipungkiri relasi antara bacaan dan pendengar untuk memberikan respon yang ternyata sangat beragam. Namun nilai estetik keindahan yang terdapat di dalamnya direspon dengan cara yang sama, yaitu kagum dan takjub. Dan ini tentu tidak selalu berhubungan dengan unsur ijaz Al-Quran. Sebagaimana Kermani yang ingin menunjukkan arti penting penerima estetika Al-Quran bagi umat Islam serta membuka horizon baru tentang hubungan wahyu dengan unsur-unsur seni dan musik yang kemudian disebut dengan nagam Al-Quran yang ternyata menemukan realitas yang nyata dalam masyarakat Islam. Tanah Arab sebagai tempat turunnya Al-Quran yang juga tampil dalam bahasa Arab telah memberikan warna dan melahirkan seperangkat aturan dalam membaca Al-Quran, mulai dari kepasihan, lafalnya atau tajwidnya, sampai pada seni suara yang digunakan. Bahasa Arab, bahasa Al-Quran telah dikenal banyak orang. Bahasa ini menjadi media untuk pertukaran budaya bagi kaum muslimin dan bahkan non-muslim. Di seluruh wilayah di mana budaya Islam adalah kekuatan dominan, bahasa inilah yang menjadi praktikum. Terlepas dari perbedaan regional yang memungkinkan meluasnya pengaruh banyak ahli teori. Baiklah, sekian pemaparan dari saya, dan pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok dari makalah kami. Terima kasih. Sejarah Maqam Nagom Nahawan. Ibnu Mansur seperti dinukilkan oleh Dr. Bashar Al-Ma'ruf Al-Bayan fi Hukm At-Taghani bi Al-Quran. Ada dua teori asal mula munculnya Nagom Al-Quran. Pertama, Nagom Al-Quran berasal dari nyanyian nenek moyang bangsa Arab. Kedua, Nagom terinspirasi dari nyanyian budak-budak kafir yang menjadi tawanan perang. Kedua teori tersebut menegaskan bahwa lagu-lagu Al-Quran pada mulanya berasal dari khazanah tradisional Arab. Tidak ada catatan sejarah yang menjelaskan perkembangan nagom Al-Quran setelah era tabi'in. Namun, kalangan akademis Islam meyakini bahwa transformasi seni baca Al-Quran berlangsung secara sederhana dan diwariskan turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Beberapa metode digunakan dalam mewariskan ilmu nagom Al-Quran dari masa ke masa ialah simai atau mendengarkan, talaki menerima dan mengambil pelajaran lewat bimbingan seorang guru, dan musyafahah ungkapan satu lembaga pengembangan tilawah Quran LPTQ Jawa Timur Abdul Hamid Abdullah dalam karya tulis makna dan tujuan MTQ. Hampir setiap qori di seluruh dunia selalu menggunakan satu dari 8 nagom, termasuk nagom nahawan, ketika membaca Al-Quran. Tutur pengamat seni Al-Quran. Bila ditelusuri dari definisinya, ilmu nagom berbeda dengan ilmu qiraah. Jika nagom dikhususkan untuk mempelajari seni, irama, dan lagu-lagu Al-Quran, maka qiraah lebih difokuskan kepada cara membaca Al-Quran dan dengan benar dan tepat. Meskipun berbeda definisi, dalam praktiknya ilmu nagom tidak boleh menyalahi ilmu qiraah. Baiklah, saya akan melanjutkan. Pada abad ke-20, Mesir telah menjadi inspirasi dan merupakan pusat lahir dan berkembangnya budaya maqamat Al-Quran yang penuh harmoni. Dan di samping itu juga,
Di negeri piramida itu juga menempatkan dirinya sebagai saringan yang memisahkan antara musik dan qiraah mahkamat nahkam Al-Quran. Kari-kari yang lahir di Mesir seperti Syekh Muhammad Rifat yang lahir pada tahun 1882 hingga 1950, Syekh Mustafa Ismail yang lahir pada 1905 hingga 1978, dan Syekh Abdul Basit Abdul Samad yang lahir pada 1927 hingga 1988. Mereka mampu menunjukkan kepada dunia bahwa nahkam adalah nyawa dari bacaan Al-Quran. Dan seni baca Al-Quran menempatkan gelitnya bahwa awal abad ke-20 yang berpusat di Mekah dan Madinah serta di Indonesia sebagai negeri berpenduduk mayoritas muslim yang mana sangat aktif mentransfer ilmu-ilmu agama termasuk ilmu nahmat sejak awal 19 Masehi. Hingga hari ini, Mekah dan Mesir merupakan kiblat nahmat dunia. Masing-masing kiblat memiliki karakteristik tersendiri. Dalam tradisi Makawi atau Mekah, seperti pada materi yang akan dibahas kali ini, yaitu mengenai materi Mahmat Nahawat atau Iraki. Lagu Nahawat terdiri dari 5 bentuk dan dari 2 salingan, yaitu Nakhrashi dan Mukarob. Ciri-ciri versi Mukrasi adalah bernada rendah atau turun, jadi nadanya itu turun, tidak tinggi. Sedangkan versi Murakab bernada tinggi. Jadi mukrabat ini adalah kebalikan dari nukrasi, yaitu bernada tinggi dan naik. Adapun tingkat suara nahwat ada 2, yaitu jawab dan jawabul jawab. Nahwat mempunyai sifat allegro, gaya iramanya tuh lembut, dan syahdu yang membuktikan bahwa nahwat sangat menawan dan menarik dan mengasihkan. Lalu, nahwat mempunyai beberapa tingkatan, yaitu nahwat usak, nahwat akal, makom, nahwat nakzir, nahwat mukarab, dan nahwat jawab. Untuk melantunkan ayat-ayat Al-Quran yang bernuansa kesedihan, nahwat adalah jenis irama yang sangat tepat untuk digunakan. Nahwat biasanya diawali dengan nada yang terletak antara nahwat dan jawab. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kelompok 3. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Putri Dwi Jayanti. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu B. Pengertian makom atau nagom nahawat. Seni Al-Quran atau dikenal dengan nama an-nagom fil Quran, maksudnya adalah memperindah suara para tilawatil Quran. Sedangkan ilmu nagom adalah mempelajari cara atau metode di dalam melagukan atau memperindah suara pada tilawatil Quran. Seni baca Al-Quran adalah merupakan ilmu lisan, yaitu ilmu yang direalisasikan dengan bacaan atau praktik perkataan. Untuk itu, mempelajari seni baca Al-Quran, qori dan qori'ah dituntut untuk mengetahui dan menguasai semua segi yang berhubungan dengan seni baca Al-Quran. Susunan kalimat nagamul Quran yang dilafalkan dengan 1 kali tarikan nafas terdiri dari 2 kata, yaitu nagom dan Al-Quran. Kata nagom yang berarti lagu, simfoni, adalah dalam konteks musik. Itulah sebabnya dalam dunia musik terdengar istilah anghamul musik, artinya lagu-lagu musik atau simfoni musik. Lagu-lagu ini diungkapkan dalam bentuk notasi musik, baik notasi angka maupun notasi balok. Adapun kata nagom bentuk munatis dari amagumu, jamaknya adalah
An-naghamatu berarti lagu. Lagu-lagu ini biasanya diungkapkan dalam tausiah, yakni melakukan sejumlah kalimat syair sebatas patokan alunan suara tentang nada suatu lagu, seperti yang ada dalam buku. Dalam konteks lagu Al-Quran, dapat dikatakan bahwa orang melagukan Al-Quran adalah orang yang memahami apa yang diungkapkan, baik berupa pesan-pesan atau kesan yang disimpulkan oleh yang dilagukannya itu. Langsung saja, baiklah saya akan melanjutkan materi dari Ariska Putri Dwi Jayanti. Itu nahawan itu mempunyai gaya irama yang bersifat allegro, yaitu bersifat ringan dan cepat, yang pada halnya pada lagu cabangnya bernama Usyak. Sedangkan nagris itu lambat dan menarik-narik, yang gaya iramanya itu lembut dan syahdu, dan yang membuktikan bahwa irama nahawan sangat menawan, menarik, dan mengasyikan. Maqam nahawan pada dua jenis cabangnya, yaitu nagris dan usyak, yang banyak memerlukan getaran suara yang harus dengan kondisi lagunya. Nahawan itu mempunyai 3 cabang lagu, yakni nahawan asli, nagris, dan mukarab. Selain 3 macam cabang lagu di atas, itu ada maqam nahawat, itu yang memiliki satu variasi yang disebut dengan kupla mahur, yang dilantunkan dengan suara yang lembut, gerakan yang cukup konstan, dan tingkatan suaranya ada 2, yaitu jawab dan jawabul jawab. Maqam nahawan ini mempunyai karakteristik yang sedih. Nada suara awal lagu nahawan itu nada untuk maqam, yaitu nawa, jawab, kufla, dan mahur. Kupla mahur itu adalah nada akhir khusus yang dimiliki oleh lagu nahawan, dan lazimnya itu terdengar pada akhir awal maqam nahawan. Tingkatan-tingkatan nada tasyik itu disesuaikan dengan susunan tangga nada dalam tilawah. Al-Quran itu terdiri dari tangga nada, yaitu nada qorar dan nada nawa. Sekian materi dari saya. Terima kasih.